Itu luar biasa, banyak sekali orang tidak sadar ributnya rumah tangganya, ya, kemudian gagalnya usahanya, sumpek, seringkali sumpek, ada saja kendala di kendaraannya, di pekerjaannya dan seterusnya. Ternyata teman-teman sumbernya anaknya nakal, ya, itu karena sumber pendapatan haram. Anda perbaikin dari situ, baik semua ini. Baik semua. Apa sebagian salaf mengatakan? Salaf itu maksudnya orang-orang beriman sebelum kita, yang berkata, aku tahu aku punya dosa dari perubahan sikap pasanganku. Pada saat istri atau suaminya berubah sikap sama dia, ya, kemudian perubahan tungganganku, ada masalah di kendaraannya, dan tikus yang ada di dalam rumahku. Bahkan sebagian mereka, teman-teman sekalian, kalau mereka lewat di sebuah tempat lalu mereka mencium bau busuk, maka mereka langsung beristighfar kepada Allah SWT. Kita bicara bagaimana pasal Allah uji dengan melemparkan bangkai di hadapan beliau, bangkai hewan, maka beliau langsung sujud kepada Allah sampai Allah memastikan dia diampuni dosanya. Padahal sebenarnya Allah sedang menguji, bukan karena dia buat dosa. Begitu sifat orang-orang beriman. Jadi tidak akan mungkin sampai bau busuk di hidung kita, tidak akan sampai suara teriakan atau berita yang tidak enak di kuping kita, atau yang dilihat oleh mata kita tidak sedap, kecuali memang ada di kuping kita, atau yang dilihat oleh mata kita tidak sedap, kecuali memang ada. Teman-teman, doa itu bukan seperti orang kumur-kumur, buru-buru, hanya seperti sebuah rutinitas. Nikmati bahasa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tahu artinya apa? Wahai Allah, berikanlah aku seluruh kebaikan di dunia. Ya kesehatan, ya kekuatan, ya apa saja, semua dikasih. Itu luar biasa. Makanya biasa ada yang mengatakan soal sapu jagat, itu masuk akal gitu. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami semua kebaikan di dunia. Tidak dirincikan lagi. Wa fil akhirati hasanah, semua kebaikan di akhirat. Apapun itu, keselamatan dari timbangan amal, masuk surga tanpa hisab, diberikan derajat tertinggi dan segala macam. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi ini doa yang luar biasa juga. Nah, teman-teman sekalian, jangan tergesa-gesa dalam mengucapkan. Renungi, resapi. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang tinggal di Mekah, itu beliau tidak akan pernah menurunkan tangannya dari doa, bahkan mengangkat kepalanya dari sujud, kecuali sudah menyampaikan semua hajatnya kepada Allah. Dan dengan sangat tenang, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Kalau seandainya ini adalah disebabkan karena dosaku, maafkanlah, karena Engkau sangat maha pengampun. Bukankah sekarang di malam-malam terakhir Ramadan kita disuruh kejar Lailatul Qadar, dan di antara doa yang dititik beratkan yang kita baca, Allahumma innaka afuun, ya Allah, kau suka sekali memaafkan, tuhibbul afwa, dan kau mencintai itu, fa'fu anni, maafkanlah aku. Gitu. Jadi jangan tergesa-gesa teman-teman, ucapkan. Saya yakin teman-teman di kantor gak asing, kalau Anda mau ngajukan sebuah proposal atau sebuah permohonan lah kepada atasan Anda, pasti Anda akan tulis dengan kata-kata yang baik kepada yang terhormat, pimpinan perusahaan atau dirut atau apalah. Kemudian Anda tulis ya puji-pujian, setelah itu Anda baru menyampaikan hajat Anda di bawah. Itu pun Anda sampaikan dengan cara santun, atau kalau Anda mau menyampaikan dengan lisan, Anda akan bicara dengan baik. Bagaimana nih memulai itu dengan atasan, padahal dia hanya sekedar untuk menambah gaji Anda, menaikkan jabatan Anda, atau memaafkan kesalahan Anda di perusahaan itu. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi, ya. Kita harus dengan baik, jangan tergesa-gesa. Yang kelima, ikuti dengan keyakinan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hadisnya, kata Nabi SAW, ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diterima. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Jadi nggak boleh ragu. Kita harus yakin dengan rahmat Allah yang luas. Yakin Allah terima. Ini yang kelima. Yang keenam teman-teman sekalian, selain kita harus yakin, yaitu memaksimalkan waktu dan tempat mustajab doa. Jadi misal
Contoh kalau waktu itu sepertiga malam, kayak sekarang kan kita, Masya Allah di Ramadan ini dibiasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun sahur. Sebenarnya teman-teman sekalian itu bukan cuma waktu untuk makan. Usahakan luangkan waktu, walaupun Ramadan tinggal berapa hari lagi insya Allah. Ini adalah waktu mustajab doa yang Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit bumi. Di mana Nabi SAW bersabda kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Kemudian ya, menerima lalu berkata kepada para malaikatnya, adakah yang mau minta tolong saya tolong, ada yang punya hajat disampaikan saya penuhi, adakah yang minta maaf saya maafkan. Ini luar biasa gitu, ya. Ini waktu mustajab doa. Kemudian pada saat hujan turun, alhamdulillah sekarang saya tidak tahu di wilayah lain Indonesia, kalau di Jakarta, terutama di Jakarta Timur tempat kami, hampir tiap hari hujan. Itu kalau hujan turun teman-teman bukan saatnya berkeluh kesah, saatnya mustajab doa. Luangin waktu, berhenti sejenak, 1 menit aja, sampaikan hajat Anda, itu waktu mustajab. Nabi SAW kalau turun hujan mengatakan, sesungguhnya ini rahmat Allah yang baru turun, dan Allah tidak menolak doa. Atau kama qala Nabi SAW. Kemudian juga antara azan dan iqamah, teman-teman laki-laki kan sekarang dianjurkan tidak sholat di masjid kalau di zona merah ya. Kalau zona hijau mungkin masih boleh gitu. Bahkan dianjurkan untuk itu. Tapi kalau zona merah kita sholatnya di rumah. Baik, di rumah pun azan teman-teman sekalian. Nah antara azan dan iqamah ini waktu mustajab doa. Kata Nabi SAW, antara azan dan iqamah tidak ditolak doa. Luangkan waktu sebentar. Ya. Kemudian juga termasuk mustajab doa itu adalah doa orang tua untuk anak. Nah ini saya mau berbagi, saya yakin teman-teman mungkin yang mengikuti acara kita ini, terutama di Kominfo mungkin sudah tidak asing, mungkin sudah pada berumah tangga misalnya, atau mayoritasnya. Hati-hati teman-teman, jangan pernah ucapkan kalimat buruk buat diri kita, buat pasangan kita, buat anak-anak, dan buat rumah, buat kendaraan, buat harta kita. Kata Nabi SAW, jangan pernah ucapkan doa buruk atau kata-kata buruk buat diri kalian, buat keluarga kalian, buat harta kalian, sehingga pada saat malaikat pas lewat mengaminkan terjadilah itu. Contoh misal, dia lihat dirinya di kaca lalu dia mengatakan, kenapa saya jelek ya? Itu bukan hak Anda. Yang ciptakan wajah Anda, paras wajah Anda ini, yang meletakkan berapa lembar alis Anda, mata Anda ukurannya, hidung, kulit, mulut, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menghina. Kita kan cuma disuruh pakai fasilitasnya. Masa Anda masuk kerja di perusahaan, sudah bekerja lalu Anda hina-hina, kok temboknya begini, kok catnya begini, kok kursinya begini, dikeluarin oleh perusahaan itu. Kita kan tinggal pakai fasilitasnya, nggak ada urusan sama kita ini. Kan seperti itu mestinya. Jadi jangan sampai kita menghina ya. Begitu juga kita misalnya dengan pasangan mengatakan, sedikit marah, saya nyesal nikah sama kamu. Ini jadi penyesalan betul nanti. Jadi doa, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Jadi lebih baik kita mengatakan, semoga Allah berikan kau hidayah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, semoga sifat burukmu ini hilang. Ya. Atau kita mengatakan kepada diri kita, kalau kita lagi salah, doain ya supaya saya jadi baik, saya lebih baik, saya berubah. Itu bagus dibandingkan kita mengucapkan kata-kata tidak benar. Banyak orang rumah tangganya rusak gara-gara itu. Selalu dia ucapkan, saya nyesal nikah sama kamu, kalau tahu saya tidak begini. Jadi penyesalan benar. Begitu juga dengan anak-anak. Anaknya sebenarnya baik, aktif, tapi dia pandang itu nakal. Kamu ini nakal sekali nak. Ini bukan nakal, ini aktif. Kadang-kadang ada orang tua tidak paham teman-teman. Anaknya butuh perhatian dia, tapi dia tidak luangkan untuk itu. Apa yang dia lakukan? Misalnya dia lagi main handphone atau dia lagi sibuk dengan urusan di rumah. Apalagi kayak kita sekarang banyak waktu di rumah. Anak-anak kan butuh main. Memang alam main mereka. Tapi karena orang tuanya, sudah-sudah sana aja. Dia nggak tahu mau main apa. Maka dia coba jatuhin gelas. Dia mulai demo lah di situ. Jatuh gelas, ternyata Anda berbunyi nih suaranya. Kenapa gini-gini? Anak kecil kita nggak memandang marah itu. Dia anggap, oh berarti orang tua saya akan perhatian dengan saya kalau saya pecahin gelas. Maka dia akan buat pecahin gelas lagi. Dia akan buat masalah terus. Ya, ini bahaya teman-teman sekalian. Jangan pernah ucapin, kamu nakal nak. Kamu kok nakal sekali. Ayah menyesal atau ibu menyesal punya anak kamu. Ini bahaya ini. Lebih baik bilang, semoga Allah berikan hidayah,
Semoga kau jadi presiden Indonesia kalau perlu. Semoga kau menjadi ulama muslimin. Semoga kau hafid Quran. Gitu. Syekh Sudes, tahu kan ya, Abdurrahman Sudes, imamnya Masjid Haram Mekah. Sampai sekarang teman-teman dia menjadi ketua masjid, dua masjid Mekah dan Madinah. Presidennya lah istilahnya. Masjid Haram Mekah sama Masjid Nabawi di Madinah. Itu ketuanya Syekh Sudes, Abdurrahman Sudes. Pernah ditanya kepada beliau, apa yang menyebabkan Anda bisa begini? Masya Allah, tidak ada orang yang tidak suka suaranya. Kalau dia lagi sholat di Ramadan seperti ini, kalau bukan karena pandemi, biasanya Ramadan kita umroh, atau kita ikutin via TV ya, atau medsos, kita bisa lihat bagaimana beliau kalau ngaji, beliau kalau berdoa, saya karena faham bahasa Arab, kalau teman-teman juga paham seperti kami, mungkin tersentuh luar biasa. Dia kalau lagi baca ayat, dia kalau lagi berdoa, kunut itu, seperti antara dia sama Allah saja, kayak nggak ada orang lain gitu. Luar biasa khusyuknya. Pernah ditanya di media di Saudi, apa rahasianya Anda bisa jadi seperti ini? Dia bilang apa? Doa ibu saya. Loh, kata orang yang pembawa acaranya, emang apa doa ibu Anda? Dia bilang, saya waktu kecil kalau nakal, ini kata Syekh Sudes, kalau saya waktu kecil, untuk saya nakal, ibu saya selalu mengatakan, semoga kau jadi imam haram nak. Ibunya lagi marah, doanya bukan mengatakan kau nakal nak, tapi ibunya mengatakan apa? Semoga kau jadi imam haram. Allah ijabah. Padahal dalam kondisi anaknya lagi nakal. Seperti itulah ya. Jadi hati-hati, jangan ucapkan doa buruk buat diri kita, buat keluarga, buat harta dan seterusnya. Ini mobil sial nih, ini motor sial, jadi sial benar. Ini pekerjaan kurang bagus buat saya. Kalau ada pekerjaan lebih baik, saya akan pindah. Loh, padahal dia sekarang sudah hidup di situ, udah hidup dari situ, dan sudah bisa biaya keluarganya dan segala macam. Kenapa harus disesali? Kita mencari sesuatu yang lebih baik boleh, tapi jangan menghina. Nah, boleh. Ya, ini termasuk poin yang harus garis bawahi teman-teman sekalian ya. Kemudian juga mustajabnya doa itu adalah sebaliknya doa anak untuk orang tua.